Suara saya terdengar dengan jelas tidak ya? Terdengar tidak suara saya? Jelas, Tidak, Bu, terdengar dengan jelas, Ibu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Ini pertemuan kedua kita ya dengan menggunakan virtual Zoom. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, saya minta untuk Mas Hanif sebagai ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Hanif. Baik, Bu. Sebelum pelajaran kita mulai, teman-teman mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hanif. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya mengirimkan link presensi. Teman-teman bisa mengisinya terlebih dahulu. Sudah terkirim? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, ya. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks prosedur. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari teks prosedur? Mencoba, Ibu. Sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tepat sekali. Teks prosedur, seperti yang minggu lalu Ibu sampaikan, ada yang berisi langkah-langkah untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, ada yang masih ingat struktur dari teks prosedur? Ada yang ingat? Masih ingat? Ada tidak nih yang masih ingat? Sudah lupa? Baik, Ibu ulas sedikit ya tentang teks prosedur. Saya ingat. Oh, ingat. Silahkan, Mas Yani. Apa itu struktur dari teks prosedur? Apa saja? Struktur teks prosedur, Bu. Yang pertama judul, yang kedua material, terus tujuan, yang terakhir penutup. Nah, tepat sekali. Struktur dari teks prosedur yang disebutkan oleh Mas Hanif itu tadi benar. Struktur dari teks prosedur itu ada 4. Yang pertama ada judul, lalu ada material, lalu juga ada tujuan, dan yang terakhir ada penutup. Baik, pada pertemuan kali ini, sebentar Ibu share screen terlebih dahulu. Sebentar. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Oke, sebentar. Nah. Oke, seperti minggu lalu, coba kalian analisis terlebih dahulu nih gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini gambar apa? Jual beli, Bu. Nah, tepat sekali, sebentar. Nah, ini adalah proses jual beli di pasar. Di pasar, dalam proses jual beli pasti akan ada proses negosiasi atau proses tawar-menawar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Apa yang kita akan pelajari? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada struktur dari teks negosiasi, dan yang terakhir kita nanti akan membahas mengenai unsur kebahasaan. Kita akan masuk ke definisi terlebih dahulu, definisi dari teks negosiasi. Nah, teks negosiasi itu adalah teks yang berisi proses tawar-menawar
dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Biasanya terjadi antara penjual dengan pembeli. Nah, teks negosiasi ini atau proses negosiasi ini bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, baik, selanjutnya. Nah, negosiasi ini juga biasanya terjadi ketika kita proses dalam jual beli di pasar, di supermarket juga bisa sebenarnya dalam bentuk misal pemberian diskon, lalu juga ada mungkin gift kalau kita beli banyak nanti dapat apa, seperti itu. Dan mungkin dalam masa pandemi seperti saat ini juga proses jual beli kan kita lakukan lebih sering menggunakan online shop ya. Kalau kita membeli lewat e-commerce, toko-toko e-commerce, kita mungkin akan kesulitan dalam proses negosiasinya. Mungkin hanya sebatas kalau beli banyak dapat diskon apa, atau kalau beli banyak dapat hadiah apa, seperti itu ya. Tapi kalau kalian belanja online-nya lewat WA, nomor WA, atau lewat Facebook, itu biasanya masih bisa terjadi proses negosiasi antara si penjual dengan pembeli. Namun kalau kalian lewatnya tadi e-commerce, proses jual beli atau transaksi ini untuk negosiasi agak sulit untuk dilakukan karena memang dalam e-commerce ada sistemnya untuk harganya itu sudah dipatok. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks negosiasi. Apa saja sih strukturnya? Nah, struktur dari teks negosiasi sendiri itu ada 6. Yang pertama itu orientasi atau pembuka. Ketika kita membeli atau datang ke suatu toko, pasti kan kita akan mengucapkan permisi Ibu, permisi Bapak, pasti begitu kan? Nah, itu termasuk dalam struktur orientasi atau pembuka dari proses jual beli. Nah, berikutnya itu ada permintaan. Kita tuh mau beli apa? Kita sampaikan kepada si penjual. Misal kita mau beli di toko baju nih, misal kita mau beli jaket kulit misal. Kita pasti akan memberikan atau meminta pada ibunya bertanya kepada si penjualnya apakah di toko itu terdapat atau menjual jaket kulit, misal jaket kulit warna hitam. Maaf Ibu, apakah di sini menjual jaket kulit warna hitam? Nah, itu merupakan bagian dari permintaan. Kita mengajukan apa yang ingin kita beli. Lalu setelah dari permintaan itu, kita akan masuk ke struktur berikutnya yaitu pemenuhan. Apakah di toko itu terdapat barang yang kita inginkan atau justru tidak. Tidak semua proses negosiasi itu berjalan dengan lancar. Terkadang memang ada yang tidak berjalan dengan lancar. Kita masuk pada tahap penawaran. Di tahap penawaran inilah yang menentukan apakah negosiasi ini berlangsung dengan baik atau justru gagal. Dalam proses tawar-menawar, ini adalah proses yang paling penting di teks negosiasi karena kalau tidak ada bagian penawaran kita tidak dapat menyebut satu teks itu sebagai teks negosiasi karena negosiasi sendiri itu adalah proses tawar-menawar. Lalu setelah proses tawar-menawar misal prosesnya itu berhasil, lalu akan ada kita masuk pada proses tahap berikutnya yaitu persetujuan. Apakah si penjual dan pembeli ini sepakat dengan satu harga yang ditetapkan atau justru tidak? Kalau sepakat, kita akan lanjut pada proses penutup. Biasanya ini adalah proses transaksi atau proses pembayarannya. Itu kita bayar, lalu setelah itu selesai di teks negosiasi ini. Sampai di sini terlebih dahulu, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya ada contoh teks negosiasi. Saya butuh 2 orang nih, cewek cowok, yang bersedia untuk membacakan teks negosiasi ini. Kira-kira siapa? 2 orang. Ada yang bersedia?
Saya, Bu. Nah, Mbak Navia. Oke, satu lagi cowok ada nggak yang mau? Saya, Bu. Saya, Nah, Bu. Mas Hanif. Mbak Navia sebagai pembeli ya, Baik, Mas Hanif Bu. sebagai penjual. Nah, yuk coba dibaca contoh teks negosiasinya. Pagi, Mas. Ada jual semangka kuning nggak di sini? Ada, Mbak. Semangka kuningnya baru dipanen ini. Berapa harga per kilonya? Harga 1 kilonya 4.500, Mbak. Satu buah semangka ini beratnya sekitar 2,5 kilo. Nggak bisa kurang harganya, Mas. Saya mau beli 5 buah, Mas, untuk untuk acara pengajian. Mbak mau nawar berapa? 1 kilonya 3.000, Mas. Gimana? Wah, nggak dapat, Mbak. Kalau segitu, Mbak, naikin dikit dong. Jadi 3.500 per kilonya. Gimana, Mbak? Ya deh, Mas. Timbang deh, Mas, kalau gitu. Oke. Semuanya jadi 43.000 ya, Mbak. Ini semangkanya, Mbak. Baik, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Nah, terima kasih untuk Mas Hanif dan Mbak Navia sudah membacakan contoh dari teks negosiasi. Nah, tadi bagian orientasi. Tadi di sini pembeli menanyakan apakah si penjual ada menjual semangka kuning, lalu permintaan mau minta berapa kilo, si penjual nanya mau minta berapa kilo, Mbak. Nah, itu termasuk ke permintaan. Lalu penawaran. Ini si pembeli ini merasa bahwa harganya ini terlalu mahal, terlalu tinggi, lalu ditawar menjadi 3.000. Nah, itu masuknya ke pemenuhan. Apakah si pembeli ini setuju atau tidak? Ternyata si penjual ini kurang setuju karena harganya terlalu rendah, lalu dinaikkan lagi menjadi 3.500. Itu termasuk ke persetujuan. Lalu ada proses pembelian. Nah, proses pembelian dan penutup ini sebenarnya boleh dijadikan satu menjadi penutup atau boleh kalian pisah seperti contoh ada tahap struktur pembelian, ada penutup, atau kalian lebih ringkasnya bisa dijadikan satu sebagai struktur penutup juga boleh, tidak masalah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai struktur teks negosiasi? Cukup jelas? Cukup jelas, Mbak. Ya. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan. Nah, dalam teks negosiasi itu ada 5 unsur kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan bahasa persuasif atau bahasa yang bisa membujuk nih si pembeli agar membeli jualan dari si penjual. Misal tadi jual semangka, dia akan membujuk, biasanya akan ada kalimat-kalimat membujuk. Kalau tadi itu tidak ada. Kalau contoh yang tadi, mungkin kalau kalimat pembujuk tuh, wah ini semangkanya tuh manis Mbak, warnanya tuh kuning tanpa biji, misal. Nah itu kan nantinya kan akan mempengaruhi si pembeli ini. Wah si pembeli kan pasti akan berpikir gitu, wah semangkanya ini pasti manis nih. Penjualnya bilang manis, makanya pasti manis, kuning, enak. Nah seperti itu merupakan bahasa persuasif. Lalu juga yang berikutnya menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat yang menjelaskan dari si jualannya nih, barang yang akan dijual oleh si penjual. Si penjual biasanya mendeskripsikan barangnya itu bagaimana. Misal tadi jaket kulit, kulitnya tuh kulit apa, asalnya dari mana. Biasanya penjual akan menjelaskan terlebih dahulu kepada si pembeli. Lalu berikutnya menggunakan bahasa yang sopan. Nah, namanya juga kita berinteraksi dengan orang gitu kan. Biasanya juga penjual itu lebih tua dari kita gitu. Seharusnya kita bukan seharusnya ya, harus menggunakan bahasa yang sopan agar proses negosiasi ini berjalan dengan baik.
Lalu berikutnya itu menggunakan kalimat yang efektif atau kalimat yang mudah dipahami oleh si penjual maupun si pembeli. Misal kita ini kan sedang berada di wilayah Jawa misal. Kita juga orang Jawa, kita bisa bahasa Jawa. Alangkah lebih baiknya ketika kita berada misal kita beli di pasar, ya kita menggunakan bahasa Jawa gitu yang memang si penjual ini paham dengan bahasa yang kita gunakan seperti itu. Lalu yang terakhir itu menggunakan kalimat langsung. Kita gunakan kalimat langsung, kita berdialog dengan si penjual. Kita menggunakan kalimat langsung agar si penjual ini juga paham apa maksud kita, apa mau kita, apa yang kita cari, dan bagaimana kita nanti proses tawar-menawarnya itu akan berjalan dengan baik. Mohon maaf ini suara di tempat Ibu agak bising ya. Baik, sampai di unsur kebahasaan nih, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak nih? Ini materi kita yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, sudah paham semuanya? Setelah ini nanti kita akan ada kuis sebentar ya mengenai teks negosiasi. Nanti Ibu kirim linknya di chat, laman chat. Nah, ini penugasan untuk minggu depan. Ini kalian nanti Ibu akan mengirimkan satu contoh teks negosiasi. Coba kalian analisis dari segi strukturnya. Lalu kalian juga coba analisis dari unsur kebahasaannya. Tadi unsur kebahasaannya ada 5. Tadi coba dianalisis sekaligus strukturnya. Nanti tulis di buku tugas ya. Lalu boleh seperti minggu lalu, boleh kalian foto saja boleh, atau lebih jelas boleh kalian scan juga boleh. Nanti Ibu akan membuat ruang di Classroom. Coba kalian nanti kirim di Classroom, atau kalau kesusahan boleh kirim melalui WA Group atau WA pribadi Ibu. Dengan nanti menyertakan nama ya, nama dan kelas, agar Ibu dapat mendeteksi. Nah, kita sudah berada di akhir materi. Terima kasih untuk kalian. Nanti Ibu akan mengirimkan link kuis ya untuk hari ini. Sebelum kita kuis nih, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak nih? Sebelum kita kuis. Ada tidak yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Ibu. Belum Sudah ada, Ibu. Belum ada, Bu. Baik, saya stop share dulu. Nah, baik, Ibu mengirimkan link kuisnya terlebih dahulu ya, sebentar. Sudah terkirim ya anak-anak. Itu Ibu mengirimkan link kuis untuk hari ini. Sekarang butuh waktu berapa menit nih untuk mengerjakan kuis hari ini? 5 menit cukup? Cukup ya? Coba. Sekarang coba mulai mengerjakan. Dan jangan lupa presensi juga ya. Ibu tunggu ya hasilnya. Untuk ini. Ini untuk nilai pertemuan hari ini ya. Jadi tolong untuk mengerjakan semuanya, dikerjakan dengan baik. Tadi apa yang sudah Ibu sampaikan. Baik. Dan jangan lupa presensi juga ya. Presensinya tadi di awal sudah Ibu cantumkan. Di kolom chat juga. Baik, sudah selesai ya semuanya ya, mengerjakan kuisnya? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pertemuan kedua kita ini yang membahas mengenai teks negosiasi. Di antaranya mengenai pengertian tadi, teks negosiasi itu adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara penjual dengan pembeli.
Lalu kita juga membahas mengenai struktur teks negosiasi, ada orientasi, ada permintaan, lalu ada pemenuhan, lalu juga ada penawaran, setelah itu ada persetujuan, baru penutup. Penutup yaitu proses tadi transaksi. Lalu juga ada, kita sudah membahas mengenai unsur kebahasaan, tadi ada menggunakan bahasa persuasif, lalu juga menggunakan kalimat deklaratif, juga menggunakan bahasa yang sopan ketika kita melakukan negosiasi, lalu juga menggunakan kalimat yang efektif dan juga kalimat langsung. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk pertemuan kedua bahasa Indonesia dengan menggunakan virtual Zoom. Tetap kesehatan selama di rumah, karena pandemi memang belum berakhir, virus corona belum dapat diatasi dengan baik. Saya berharap kalian tetap menjaga jarak, tetap berada di rumah, dan selalu menaati protokol kesehatan. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.